Balaton Park menjadi balapan yang unik karena layout sirkuitnya membuat balapan penuh ketegangan. Bukan hanya karena aksi salip-menyalip, tapi juga soal aman dari kecelakaan di setiap manuvernya. Honda memberi kejutan dengan upgrade terakhirnya, karena Marini nyaris podium. Padahal Honda loh, dan Marini. Dua faktor yang sangat anomali untuk bisa nyaris podium. Dan Mir mengonfirmasi bahwa ternyata Honda punya upgrade mutakhir yang memungkinkan itu semua terjadi. Dan juga Quartararo merusak balapan bagi sebagian pembalap. Namun dibela Bezzecchi. Apa tanda-tanda mau tandem nih? Dan juga ada dari KTM yang kehilangan senjata andalan Acosta. Dan Bastian ini yang apes padahal lagi perform banget. Nah, seperti apa lengkapnya dan kenapa bisa terjadi? Kita bahas. Honda menunjukkan sinyal kebangkitan di sprint MotoGP Hungaria dengan dua pembalap pabrikan HRC finish di 6 besar. Luca Marini mencatatkan hasil terbaik sejauh ini dengan finish keempat. Sementara Joan Mir menempati posisi ke-6, hasil sprint terbaik sejak format baru diperkenalkan pada 2022. Start dari posisi 9, Marini tampil agresif dan cerdas di tikungan 1, memanfaatkan kekacauan akibat pengereman terlambat Fabio Quartararo. Dia naik ke posisi keempat dan bertahan di sana hingga finish. Saya sangat beruntung di awal balapan. Saya melihat Fabio terlambat mengerem, dan saya mencoba memanfaatkan situasi itu untuk menyalip sebanyak mungkin pembalap. Dia mencoba menyalip Franco Morbidelli untuk podium, namun gagal karena kesulitan menempel di belakang motor lain. Frankie tidak membuat kesalahan, dan saya tak cukup dekat untuk mulai manuver. Meski gagal naik podium, posisi keempat menjadi pencapaian besar bagi Marini dan bukti bahwa Honda RC213V semakin kompetitif setidaknya di sirkuit tertentu. Saya merasa nyaman sejak awal akhir balapan. Trek ini saya kenal dengan baik. Karakter Balaton Park yang berkelok membutuhkan akselerasi ketimbang top speed. Sangat cocok untuk karakteristik RC213V yang selama ini tertinggal dalam hal performa mesin. Di sini, kecepatan puncak tidak begitu penting. Kami hanya menyentuh 300 km per jam. Performa mesin tidak terlalu terasa. Selain itu, teknisi kami menyiapkan motor dengan sangat baik. Marini juga menyoroti pengaruh aspal dengan grip tinggi yang membuat motornya lebih stabil dan kompetitif. Tapi kami masih punya banyak pekerjaan. Di Barcelona nanti, gripnya rendah dan lintasan lurusnya panjang. Itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk kami. Sedangkan dari Joan Mir juga tampil solid dengan finish ke-6. Hasil terbaik sprint terbaiknya musim ini dan progres positif setelah beberapa balapan terakhir. Ini bukan lagi kebetulan. Sejak Aragon, kami sudah mulai menunjukkan tren positif. Mir start dari posisi ke-10, sempat merangsek ke depan, lalu harus mengelola balapan dengan hati-hati karena masih beradaptasi dengan sasis baru. Kami mencoba sasis yang berbeda. Dalam jangka pendek, ini membuat saya kurang percaya diri di bagian depan. Saya memutuskan tetap menggunakannya untuk sprint, tapi itu mungkin kesalahan. Motor sulit dihentikan, padahal itu kekuatan saya. Saat berada di belakang Marini, Mir hampir menabraknya karena masalah pengereman. Dia lalu menahan diri untuk tetap tenang dan menyelesaikan balapan dengan aman. Di belakang Luca, saya mengerem di titik yang sama, tapi hampir menabraknya. Jadi saya putuskan untuk tenang dan menyelesaikan balapan. Dalam duel langsung, dia tak mampu melawan Fermin Aldeguer yang lebih agresif saat akselerasi. Namun, dia berhasil bertahan dari tekanan Marco Bezzecchi. Ketika Aprilia membuntuti saya saat akselerasi, itu berbahaya. Tapi ritme saya cukup kuat untuk bertahan. Meski senang dengan hasil sprint, Mir mengakui balapan 13 lap saja sudah melelahkan. Dan dia memprediksi balapan penuh pada hari Minggu akan jauh lebih sulit. Jika sprint saja sudah berat, balapan penuh bisa jadi mimpi buruk. Bagi Mir, hasil di Hungaria bukan semata karena karakter trek. Dia menekankan konsistensi performa sebagai kunci. Dalam beberapa balapan terakhir, saya konsisten finish di posisi 5 sampai posisi 8. Bahkan di trek yang berbeda seperti Brno dan Aragon. Bukan cuma soal layout sirkuit. Kini dengan 46 poin, Mir duduk di posisi ke-18 klasemen dan mendekati zona 16 besar. Bersama Marini yang terus beradaptasi, duo HRC mulai menunjukkan potensi di tengah masa sulit Honda. Berita kedua, sprint MotoGP di Balaton Park berlangsung panas sejak lampu start padam. Di tikungan 1 menjadi titik krusial dan kacau setelah Fabio Quartararo melakukan pengereman terlambat yang memicu reaksi berantai yang mengacak barisan depan.
Salah satu yang paling dirugikan adalah Marco Bezzecchi dari Aprilia. Bezzecchi start dari posisi kedua, kehilangan banyak posisi akibat manuver mengelak. Meski kehilangan hanya beberapa meter saat masuk tikungan, itu sudah cukup membuatnya menjadi korban utama di insiden tersebut. Saya butuh 3 atau 4 lap untuk kembali ke posisi normal. Meskipun saya lebih cepat, saya berhasil mengejar Mir, tapi untuk menyerangnya terlalu beresiko. Dalam 12 lap sprint, Bezzecchi hanya mampu menyalip satu pembalap Espargaro dan finish di posisi ke-7, jauh dari potensi aslinya sebagai pembalap tercepat di kualifikasi 2. Saya puas dengan motor sejak hari Jumat, tapi kami belum punya percaya diri 100%. Namun secara keseluruhan, ini tetap hari yang positif. Menariknya, alih-alih menyalahkan Quartararo atas insiden tersebut, Bezzecchi justru bersikap sportif dan memahami dinamika awal balapan. Saya paham apa yang terjadi. Hal seperti itu bisa terjadi pada siapa saja. Semua pembalap ingin memperbaiki posisinya di tikungan 1. Meskipun hasilnya buruk bagi saya tidak bisa menyalahkan Fabio. Apakah ini pertanda chemistry, calon rekan tim masa depan? Bisa jadi. Dengan rumor transfer yang terus berembus dan performa Yamaha yang masih menjadi sorotan, komentar bijak Bezzecchi bisa menjadi sinyal halus soal kemungkinan kerjasama di lintasan, atau setidaknya menunjukkan sikap dewasa di tengah tekanan kompetisi. Meski kehilangan banyak poin, Bezzecchi tetap pembalap RSGP terbaik sejauh ini. Dia mempertahankan posisi keempat klasemen kejuaraan dunia, dengan keunggulan 28 poin atas Fabio Di Gia yang finish runner-up di sprint Hungaria. Dan berita ketiga, di sesi Q2, Acosta mengalami kecelakaan pada percobaan pertamanya yang memaksanya pindah ke motor kedua. Dia hanya mampu meraih posisi ke-7 di grid. Namun bagi Acosta, masalah lebih besar adalah kehilangan garpu depan favoritnya akibat kecelakaan itu. Itu kesalahan terbesar akhir pekan ini. Garpu depan itu memberikan saya stabilitas lebih. Saya suka pengaturan yang keras dan kaku, dan garpu itu cocok untuk saya. Tapi sekarang saya harus mengucapkan selamat tinggal. Saya tidak ingin garpu itu kembali di Barcelona. Acosta sebenarnya memulai sprint dengan baik dengan sempat merangsek ke posisi 4 atau posisi 5 di tikungan 1. Namun manuver agresif Fabio Quartararo mengacaukan segalanya, dan Acosta keluar dari tikungan di posisi ke-11. Saya start dengan bagus, tapi kemudian Fabio datang seolah-olah tidak ada pembalap lain. Tapi ya, itu bagian dari balapan. Menurut Acosta, posisi buruk ini sepenuhnya berawal dari kesalahan di kualifikasi. Meski dia tidak menyangka tikungan 1 bakal sekacau itu. Acosta lalu terlibat duel panjang melawan juara dunia Jorge Martin. Dalam usahanya menyalip, Acosta akhirnya kehilangan kendali di lap ke-6 dan terjatuh. Dia bangkit kembali tapi hanya mampu finish di posisi ke-17. Saya mencoba segalanya untuk mengalahkannya. Tapi di belakang Martin, saya mulai frustasi. Saya merasa lebih cepat tapi tidak bisa melewatinya. Acosta menjelaskan bahwa setiap kali dia menyalip, Martin selalu membalas. Maka dia mencoba manuver kejutan di tikungan yang tak terduga, dan akhirnya berakhir dengan kesalahan. Trek ini tidak memaafkan kesalahan. Jika melebar sedikit, Anda bisa kehilangan 3 atau 4 meter. Saya ingin mengejutkan, tapi itu keputusan yang salah. Saya pasti tidak akan mengulanginya besok. Sprint Balaton Prague menjadi pelajaran bagi Acosta. Dia tampil cepat, punya kepercayaan diri, dan berani duel. Namun, 2 kesalahan krusial menghilangkan semua peluang. Kini yang tersisa adalah evaluasi dan kesempatan menebusnya di balapan utama malam nanti. Berita keempat, Enea Bastianini tampil menjanjikan di awal akhir pekan di GP Hungaria. Start dari posisi keempat, pembalap Tech3 itu sempat mengincar podium, namun semuanya berakhir dalam hitungan detik. Dia juga menjadi korban Quartararo atas manuvernya dan menjadi yang paling parah. Dampaknya langsung terasa. Bagian belakang motor KTM-nya rusak dan fisik Bastianini terpukul. Treknya sulit di lap pertama. Saya paham kesalahan Fabio dan dia sudah minta maaf, tapi saya terbentur keras di belakang. Untungnya tidak ada tulang yang patah. Meski mencoba melanjutkan balapan, Bastianini segera menyadari bahwa motornya tak bisa dikendalikan normal. Dengan motor yang tak stabil, Bastianini kemudian menabrak Johann Zarco dari belakang, mengakhiri balapan bagi keduanya. Semuanya terjadi sangat cepat. Saya kehilangan kendali dan menabraknya. Sayangnya balapan kami berakhir di situ. Akibat insiden ini, Bastianini dijatuhi hukuman double long lap penalty untuk balapan utama hari Minggu. Sebuah pukulan berat mengingat performanya dan start kuatnya sebelumnya. Meski kecewa, Bastianini yakin dirinya punya potensi besar di akhir pekan ini. Saat itu yang terbaik sepanjang tahun bagi saya. Saya ingin mengulanginya di balapan, tentu saja tanpa insiden. Namun, ia juga mengkritik layout Balaton Prague, terutama terkait keselamatan di lap pertama. Kalau sendirian di trek, ini adalah lintasan yang menyenangkan. Tapi di lap pertama bisa sangat berbahaya, terlalu kecil untuk MotoGP. Dia menyoroti desain tikungan dengan kemiringan negatif, yang membuat ban depan rawan kehilangan grip saat pengereman. Kami sudah bahas ini di Komisi Keselamatan. Tikungan dengan kemiringan negatif adalah bencana. Kami tidak mengerti kenapa itu masih dibangun.
Dengan 2 penalti long lap yang harus dijalani di race hari Minggu, Bastianini akan memulai dari posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tapi La Bestia dikenal dengan daya juangnya dan dia masih bertekad menebusnya.